وأكون للخير العميم مثالا. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati, para penuntut ilmu yang hadir pada teras majelis ilmu pada kesempatan siang kali ini yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Tentunya kita senantiasa menata syukur kita kepada Allah atas seluruh apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas kenikmatan udara, bersyukur atas kenikmatan air, bersyukur atas kenikmatan keluarga yang Allah anugerahkan pada setiap langkah kehidupan kita sebagai seorang hamba dan sebagai seorang muslim. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepadanya, karena sesungguhnya syukur itu memberikan kualitas yang bermakna pada kehidupan kita. Kalau kita terkadang kurang merasa bermakna pada kehidupan, mungkin salah satu di antara faktor yang menjadikan kurang bermaknanya dan lesu kehidupan kita disebabkan karena kita tidak memberikan kesyukuran kita atas apa yang Allah berikan pada kehidupan kita dan atas apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Bukankah Allah merupakan zat yang maha baik yang telah memberikan semua perkara dalam kehidupan kita? Bahkan ketika kita bermaksiat sekalipun, ketika manusia bermaksiat di dalam kamar, ketika dia menutup kunci kamarnya, itu pun Allah masih mengirimkan udara supaya dia bernapas walaupun di kamar itu dia bermaksiat kepada Allah. Itu menunjukkan kepada kita betapa beruntungnya kita memiliki Allah dan betapa kita memerlukan syukur kita kepadanya atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya rahmatnya Allah melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak dan melebihi kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Semoga Allah senantiasa memilih hati kita untuk mudah bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Tentunya kita sama-sama harus memahami betul dan mengimani tidak ada satu amalan dan aktivitas yang paling efektif dalam sisa kehidupan kita kecuali adalah bagaimana kita terus berupaya. Kita terus berupaya dan terus berusaha bagaimana kita bisa mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang telah mendapatkan cinta dan telah mendapatkan ridho dari Allah, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang paling besar pada kehidupan setiap makhluknya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah, wa ridwanum minallahi akbar. Sesungguhnya keridhaan Allah itu yang paling besar. Dan sesungguhnya siapapun yang mereka apabila konsentrasi pada hidupnya, obsesi pada hidupnya adalah mencari ridhonya Allah, berarti dia telah mengumpulkan dan telah mendapatkan sesuatu yang paling besar yang tidak mampu ditandingi oleh kekuatan apapun. Harta, materi, jabatan, bahkan status yang kita miliki ataupun yang dimiliki sebagian orang tidak akan pernah mampu mengalahkan betapa agungnya ketika seseorang itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Inilah sesuatu yang paling besar pada kehidupan kita, dan seharusnya kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, merendahkan dan meremehkan apa yang Allah remehkan, dan tidak ada perkara yang paling Allah agungkan kecuali adalah ridhonya. Tentunya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara laduni. Mendapatkan keridhaan dari Allah itu tentunya ada jalan yang harus kita ikuti. Ada metode yang harus kita perhatikan, kita kerjakan, dan kita amalkan pada perjalanan kehidupan kita sampai kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Tidak mungkin seorang hamba tanpa ikhtiar, tanpa pengorbanan dia mendapatkan keridhaan begitu saja. Karena sesungguhnya kita sudah diingatkan di dalam salah satu syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabas. Tarjun najata, kamu mengharapkan sukses, tetapi kamu tidak menempuh jalannya, tidak memperhatikan pengorbanan dan metode yang kamu berikan ketika ingin mengharapkan kesuksesan, maka sesungguhnya kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan pasir. Dan inilah yang menjadikan kita memahami, kita tahu tidak ada yang membuat kita besar kecuali adalah keridhaan Allah apabila kita peroleh. Dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, tidak ada yang kita harus lakukan kecuali adalah memberikan pengorbanan, mengikuti cara sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah sebagai manusia yang paling paham tentang Rabb-nya
ketika Nabi diturunkan kepadanya wahyu, disampaikan kepadanya sunnah, supaya kita tahu bagaimana cara untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas buku 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan sebuah referensi yang akan menghantarkan kita pada sesuatu yang agung, pada sesuatu yang besar. Dan sesungguhnya sesuatu yang besar dan sesuatu yang agung itu adalah ridhanya Allah. Kita kemarin telah membahas cukup panjang. Pembahasan kita yaitu adalah bagaimana seorang mukmin ketika mereka ingin untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mereka harus memiliki sebuah karakteristik itu ada yang karakteristik itu pada yang ke-17 adalah mereka yang senantiasa berbakti kepada orang tua mereka. Kita sudah membahas muqaddimah. Sebelum kita membahas tentang karakteristik itu, muqaddimah yang harus diperhatikan setiap orang tua. Sebelum kita bicara tentang masalah berbakti kepada orang tua, kita sudah membicarakan keutamaan bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Kita sudah membicarakan apa yang menjadikan orang mendapatkan halangan dan tidak mampu memaksimalkan berbakti dia kepada orang tua. Maka kita menuju kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat. Arti birrul walidain itu semacam apa? Supaya betul-betul kita memahami artinya, maknanya, supaya betul-betul kita mampu menimbang diri kita. Apakah kita ini memang betul-betul sudah birrul walidain kepada orang tua kita? Atau jangan-jangan kita hanya merasa kita sudah birrul walidain padahal kita sebenarnya belum birrul walidain. Hanya disebabkan karena kebodohan kita tentang makna birrul walidain itu apa. Karena birrul walidain itu merupakan pintu tengahnya surga, berarti wajib dari kita untuk mengetahui makna birrul walidain itu apa. Supaya tidak ada lagi pengakuan-pengakuan kosong, pengakuan-pengakuan fiktif. Orang yang mengaku dia sudah birrul walidain, padahal ketika ditarik kepada makna yang mencakup birrul walidain itu, maka sesungguhnya ternyata dia belum mengerjakan amal dari birrul walidain yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya akhirnya kita sering menjumpai sebagian masyarakat kita mendefinisikan bahwasanya birrul walidain itu adalah bagaimana kita memberikan rekening, memberikan nafkah bulanan kepada orang tua kita untuk membayar listrik, untuk membeli air, untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Lalu kita merasa dengan uang yang kita kirimkan, uang yang kita transferkan itu sudah mewakili birrul walidain. Seakan-akan hanya itu dan hilang kewajiban-kewajiban yang lainnya. Padahal memberikan nafkah itu salah satu di antara makna birrul walidain, tetapi bukan satu-satunya makna pada birrul walidain. Ini yang harus kita perhatikan. Maka setelah kita paham bahwasanya kita harus menggali apa itu makna birrul walidain yang sesungguhnya, maka apa itu makna dari birrul walidain? Yang pertama yang sudah kita bahas, arti dari birrul walidain adalah ketika kita sebagai dan selaku seorang anak, bagaimana kita berusaha untuk mensolihkan diri kita. Karena kesolihan seorang anak merupakan bentuk birrul walidain dia kepada orang tua. Karena sesungguhnya ketika seorang anak, dia berusaha terus dan tidak pernah bosan untuk berupaya bagaimana menjadikan dirinya menjadi laki-laki atau menjadi seorang wanita, anak yang solih kepada Allah, taat kepada Allah, maka sesungguhnya yang pertama kali akan merasakan manfaat dari kesalihan anak itu adalah orang tua, terutama ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ya. Karena sesungguhnya saya sudah menyampaikan berulang-ulang, karena sesungguhnya tidak setiap doa yang dipanjatkan seorang anak kepada orang tuanya itu secara otomatis diterima sama Allah. Sampai ketika seorang anak betul-betul memiliki karakter dan sifat kesalihan, barulah ketika dia memiliki karakter dan sifat kesalihan, doanya dia kepada orang tua bisa bermanfaat bagi orang tuanya ketika datang dari anak yang solih, dan bukan hanya sekedar ketika dia menjadi anak, tapi tidak pernah peduli tentang kesolihan pada hidupnya. Makanya kita membaca salah satu hadis yang terkenal, sesungguhnya Rasulullah bersabda, seluruh anak Adam apabila meninggal dunia terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satu di antara 3 perkara itu disebutkan oleh baginda Nabi, waladun salihun yad'ulahu, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya.
di mana baginda Nabi menyebutkan pada riwayat itu, Nabi tidak menyebutkan waladun, tetapi Nabi menyebutkan waladun solih. Anakmu harus solih. Kalau anakmu nggak solih, maka setiap mendoakan orang tuanya bisa terganggu dengan dosa dari anak itu ketika anak itu tidak betul-betul berusaha meninggalkan dosa-dosa besar dan senantiasa menjadi solih dengan taubat yang dia berikan kepada Allah. Inilah pentingnya bagaimana kita mendidik anak yang solih, dan bagaimana setiap anak menyadari tidak ada kado terindah yang dia bisa hadiahkan kepada orang tuanya kecuali adalah kesolihan dirinya. Makanya saya kemarin mengingatkan, kalau ada di antara kita belum bisa mengumrohkan, belum bisa menghajikan orang tua kita, kita boleh sedih, tapi kesedihan kita tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi ketika kita walaupun belum bisa untuk memberikan haji, memberikan tiket umroh kepada orang tua kita, tapi setiap harinya kita melakukan ketaatan kita kepada Allah, berusaha komitmen untuk menahan diri kita dari segala macam yang dilarang dan dimurkai oleh Allah, maka kesolihan itu pun merupakan bagian hadiah terindah, walaupun mungkin pada saat ini dia belum sempat dan belum bisa untuk memberikan tiket haji dan umrah kepada orang tuanya. Dan itulah yang kita harus paham yang pertama. Sudah kita bahas panjang nih.